sahabat B2B yang diberkati Tuhan. Saat ini kita berada di rumah Pak Cahyo. Dia mengusahakan dan membudidayakan sorghum. Jadi produknya ini program sorghum. Jadi Pak Cahyo nanti akan cerita, dan ini juga ada yang menyertai. Ini Bu Cahyo, istrinya Bu Wiwi panggilannya. Ya. Pak Cahyo ini sebenarnya juga menjadi guru agama, demikian juga ibu itu guru, tetapi dia berusaha untuk membudidayakan ini bersama dengan petani-petani sorghum di sini. Nah, di sini ada Pak Purwo dan ada Pak Agus yang bertani, ya, yang menanam membudidayakan sorghum ini. Nanti kita akan lihat tanamannya seperti apa. Jadi di kebun sorghumnya, nanti di kawasan sorghumnya. Nah, silakan Pak Cahyo akan menjelaskan produk sorghum ini bagaimana ceritanya, sampai berapa lama sudah membudidayakan ini, dengan juga teman-teman Pak Purwo maupun Pak Agus, dan produk-produk seperti apa, manfaatnya seperti apa, sorghum. Silakan Pak Cahyo. Ya, baik, selamat sore. Jadi terima kasih Mas Rizky. Produk dari sorghum yang sudah kami sajikan di sini, sebenarnya kami mengenal sorghum baru 1 tahun. 1 tahun ini sebagai bentuk keikutsertaan kami terhadap program pemerintah untuk ketahanan pangan. Walaupun ini sifatnya juga swasta, tetapi ada misi juga untuk ketahanan pangan. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada teman dari Jakarta yang mengirimkan benih sorghum. Ini dari Biogumba, produknya BP Biogen, balai benih, yang kemudian sorghum dari berbagai macam itu kemudian muncullah sorghum unggulan. Kenapa menjadi sorghum unggulan? Karena sudah dimodifikasi, kemudian dimuliakan, sehingga aman dan sangat bermanfaat untuk dikonsumsi oleh manusia. Kemudian produk turunan yang lain, ini jadi tepung. Apa manfaatnya? Tepung bisa untuk bikin roti, juga untuk dikonsumsi orang-orang yang menderita diabetes. Sedangkan ini yang merah, ini sebenarnya sorghum, saya tidak tahu termasuk lokal atau menurut yang sudah tahu, menurut literatur itu katanya sorghum merah ini adalah super juga, dan ini sifatnya pulen. Kalau dimasak jadi nasi, nanti akan menghasilkan nasi yang lebih pulen. Kemudian ada gula sorghum yang diperas dari batangnya, keluar nira. Nah, nira itu akan direbus, kemudian akan tersisa sekian persen, dan itu jadi gula cair, gula sorghum, rasanya manis seperti madu. Kemudian pengembangan lebih lanjut dari nira ini dibuat gula semut dan seperti gula Jawa, tapi dengan proses yang agak panjang. Ini yang sudah saya laporkan, bahwa sorghum yang dulu pernah jaya kemudian hilang, kemudian sekarang akan diberdayakan lagi untuk kebutuhan pokok, terutama untuk pakan ternak juga bisa, tetapi terutama untuk pangan manusia menghadapi masa-masa sulit, kelangkaan pangan di masa pandemi itu, Mas Diki. Oke, mungkin Pak Purwo juga bisa menjelaskan proses tanamnya. Jadi nanti selain kita akan melihat langsung ke tempatnya, kemudian bisa seberapa perjuangan Pak Purwo, bedanya dengan tanam padi dengan tanaman yang lainnya, sorghum itu seperti apa Pak? Iya, terima kasih. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Purwo Sutrisno, salah satu dari sekian banyak, termasuk saya, Pak Agus, yang mencoba untuk membudidayakan, menanam sorghum ini, dan kami memulai kurang lebih 1 tahun yang lalu
waktu itu musim tanam pertama ya. Saya akan mencoba sesuai dengan pengalaman saya ketika membudidayakan sorghum ini ya, kalau di Gunung Kidul disebut tebon. Tebon. Ada yang bilang Santel. santel. Sedikit latar belakang, dulu ketika saya masih remaja banyak sekali sorghum ini ditanam dan Indonesia juga banyak, tetapi kelihatannya kan dalam perkembangannya itu hasil penjualan dari petani kurang begitu baik. Kemudian saudara-saudara saya meninggalkan menanam ini. Tapi sekarang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Cahyo, salah satu pegiat sorghum di Gunung Kidul ini menghubungi saya dan teman-teman untuk mencoba menanam kembali, dan dari hasil tanaman sorghum ini sudah bisa dinikmati khususnya di Kecamatan Pojok, Arangmojo, kemudian Longkot ya Pak ya, dan beberapa kecamatan di Gunung Kidul ini, sekalipun belum semuanya menanam. Cara menanam ini karena sifat tanaman ini sangat tahan terhadap kekeringan, jadi cocok sekali untuk di wilayah Gunung Kidul yang curah hujannya rendah. Biasanya di musim tanam pertama itu di rendem istilahnya, itu musim penghujan. Setelah kita persiapkan pengolahan tanah, kita tanam bisa dengan sistem monokultur. Maksudnya monokultur itu ditanam dengan jarak yang sama dan tidak ada tanaman lain selain yang ditanam sorghum ini. Tetapi bisa juga dengan istilah di Gunung Kidul itu tumpang sari. Jadi sekali lagi, setelah proses pengolahan tanah, kita pakai pupuk kacang, kemudian kita tanam. Nanti di usia 1 sampai 10 hari itu bisa kita tambah dengan pupuk ZA umpamanya sedikit saja, ini untuk supaya perkembangan batangnya itu lebih bagus. Nah, setelah standar saja ada gulma yang mengganggu, kita siangi, kemudian kita tunggu sampai kurang lebih 90 hari. Sorghum ini rata-rata sudah mulai berbuah, dan ketika nanti kering kita potong, kita istilahnya kita keringkan, kemudian batangnya kita kita potong. Nanti semaiannya itu akan tumbuh, dan dia kurang lebih 3 bulan sudah panen lagi. Nah, setelah panen kita potong lagi, semai lagi. Jadi praktis sorghum ini sekali menanam bisa berbuah 3 kali. Ya tentunya dengan tambahan pupuk sesuai dengan kebutuhan batang sorghum itu sendiri. Nah, selama ini memang kami sudah merasakan musim tanam kemarin itu kami sudah menjual, dan harganya ternyata sudah di atas harga jagung. Dan untuk saat ini panen kedua kemarin sudah mencapai 4.000 sampai 4.200 per kilo kering. Artinya kalau dibanding dengan jagung itu yang sekarang di harga 3.500 itu lebih menguntungkan ketika kita menanam sorghum. Dan konon nanti bahwa
batangnya bisa diproduksi, diolah seperti ini oleh Pak Cahyo itu untuk gula sorghum ya Pak. Itu wilayah di Pak Cahyo, kemudian saya di wilayah budidaya menanam. Kemudian begini, memang ada kendala untuk panen kedua. Jadi panen kedua itu biasanya burungnya pemakannya sudah banyak Pak. Nah, kami berpikir bagaimana supaya si burung ini tidak memakan buah ini, kemudian bisa diberi secara sederhana, berarti dikasih tas kresek Pak. Plastik itu ya, sehingga hasil panen kita bisa untuk panen kedua ketiga tidak masalah. Demikian secara singkat yang bisa saya sampaikan tentang cara menanam budidaya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Purwo. Jadi sudah menjelaskan bagaimana membudidayakan tanaman sorghum ini. Nah, nanti kita akan melihat ke ladang langsung. Mas saya ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi produk unggulan sorghum yang sekarang sedang dikembangkan untuk kebutuhan konsumsi manusia adalah sweet sorghum hijau bunga. Bunga itu ada 3 varian, yaitu 1, 2, dan 3. Dengan batang yang ketinggiannya hampir 3 meter, sangat tinggi dan besar. Setiap batang itu akan ada 1 kilogram, dan ketika diperas keluar niranya itu kira-kira 600 cc ya, 600 mili. Iya, ya itu jadi seperti itu. Ini keunggulan dari sweet sorghum. Sedangkan yang merah ini tidak bisa diperas gulanya, hanya akan dimanfaatkan untuk pakan ternak. Nah, kemarin kami ketemu dengan seseorang, dia ingin memanfaatkan bekas perasan nira itu akan diolah menjadi pakan ternak. Jadi ini sangat, sorghum ini ternyata dari batang, daun, bahkan sampai limbahnya pun akan menghasilkan produk yang bermanfaat untuk kesehatan, karena ini tujuannya untuk kesehatan, bukan konsumsi secara umum, tapi orang-orang yang memang untuk sehat, misalnya untuk diet, karena ini rendah kalori atau apa, kemudian gulanya aman dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang menderita diabetes. Jika minum ini jangan takut, makan nasi ini jangan takut bagi orang-orang yang mengalami masalah dengan kesehatan, itu akan membantu kesehatan. Ini Malai sorghum merah yang secara umum ditanam, budidaya oleh petani. Ini masih seperti ini dan dia tahan. Ada beberapa teman yang minta ini untuk dijadikan bahan kerajinan, bahkan baru berbunga saja ada yang minta. Kemudian ketika sudah dirontok maka akan menjadi seperti ini. Ini gabahnya, ini gabah sorghum merah. Kemudian ketika diolah, disosok menjadi beras, maka akan menghasilkan beras. Ini yang bukan sweet sorghum. Sedangkan untuk yang sweet sorghum, yang sorghum manis yang bisa diambil niranya menjadi gula, ini sudah menjadi beras. Kemudian ini gabahnya tidak berbeda jauh, agak bening-bening seperti itu. Kemudian produk turunan yang lain selain beras ini digiling sedemikian rupa menjadi tepung yang mes itu ukuran butiran tepungnya itu menurut literatur bisa sampai 100 lebih, jadi seperti tepung terigu, walaupun nanti juga residunya atau rendemennya banyak. Kemudian ini gulanya semanis madu. Ini ada kesaksian
ada saudara kita yang gulanya 400 mas, kemudian dia konsumsi ini dan beras sekarang stabil 150. Tapi memang harus setia. Berapa lama untuk minum setia bisa dari 400 gula kandungannya menjadi 150, makan dan minum 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu bisa menstabilkan kandungan gula. Ya, karena dia sudah lupa-lupa itu, kemudian dia disarankan oleh mantri kesehatan untuk konsumsi ini, dan dia dengan setia minum itu dan dicek lagi masa gulanya. Iya, ini hasil dari nira batang sorghum, namanya gula cair. Jadi gula cair dari batang sorghum yang bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah. Jadi katanya manis seperti madu, rasanya seperti apa? Gitu. Nah, manis memang. Ini nggak ditambah gula kan ya? Nggak asli dari batangnya. Manis, enak kayak gula Jawa, ke arah gula Jawa ya, ada madunya, ada kecut sedikit ya. Tapi enak ini. Jadi 10 liter ini untuk nira, dia akan direbus menjadi 4 liter. 10 liter nira direbus menjadi 4 liter ya, 10 ke 4 ya. Ya, saya rasa ini produk yang nanti bisa dibuktikan untuk menurunkan kadar gula darah. Betul ya? Ya. Salam B2B, blessed to be a blessing. Selamat bertemu kembali di lapangan. Bisa saya jelaskan, ini tanaman rotun kedua. Jadi yang pertama sudah panen, kemudian ini semai, kurang lebih usianya ini 1 bulan. Diharapkan untuk panen kedua itu nanti sekitar 2 bulan lagi kita sudah petik, kita lanjut nanti di tempat yang lain. Terima kasih. Salam sahabat B2B, sekarang kita ada di ladang sorghum milik Pak Cahyo. Jadi kalau sahabat bisa melihat ini sorghum tanaman berusia 2,5 bulan. Ini ratun ketiga. Ya, bagaimana nanti Pak Cahyo yang akan menjelaskan. Silakan Pak Cahyo, jelaskan. Baik, jadi untuk sorghum itu bisa diperlakukan setahun bisa panen 3 kali tanpa menanam biji. Artinya nanti ketika, coba diperlihatkan di bawah sini, ketika sudah selesai mengambil buahnya, maka ini akan dipotong segini. Nah, kemudian kita tambahkan pupuk, bisa pupuk kandang atau pupuk kimia, nanti dia akan tumbuh menggantikan batang yang lama. Seterusnya ketika sudah panen yang kedua, dipotong lagi, maka dia akan tumbuh lagi. Dan ini yang ketiga, ini akan panen yang ketiga kali. Dan sudah ketiga, nanti kita babat semua, kemudian kita ganti benih yang baru. Nah, inilah yang akan kita buat nira yang menjadi gula cair. Dari batang yang harusnya ini tinggi, kalau ratun pertama atau tanam pertama itu sampai 2,5 meter. Bobotnya bisa sampai 1 kg dan muncul niranya itu atau menghasilkan nira bisa sampai 500 sampai 600 mili. Kemudian kita buat gula cair seperti itu. Mari menambahkan Pak. Iya, untuk lahan ini sekitar 3.500 meter, tetapi tidak penuh ditanam waktu itu, hanya 3.000. Dan yang tolong itu yang kemarin olah tanahnya Mas, sudah kita traktor, pakai multi traktor. Kebetulan ada teman yang demo di sini. Sebagai gambaran, dari 1 hektar itu seperti yang saya kemukakan di depan itu bisa menghasilkan 6 sampai 8 ton untuk per hektarnya Bijinya. biji. Saya kemarin ini tinggal ngitung saja, kalau 3.000 meter itu untuk panen pertama kemarin sudah laku kami jual. Sampai sekarang malah kita agak kesulitan tentang
benihnya, tapi kami sudah ada beberapa teman yang di luar Gunung Kidul ini yang bisa untuk bekerja sama. Saya kira ada beberapa yang sudah kami sampaikan walaupun belum sepenuhnya, tetapi sebagai gambaran nyata kita sudah di lapangan dan ada rencana nanti disambung ke tempat lain ya Pak ya, untuk melihat jenis yang sama tetapi di wilayah Kecamatan Poncong Gunung Kidul tapi di dusun yang berbeda. Sahabat B2B, kita ada di lahan Pak Adi Sutrisno, jadi yang menanam dengan sistem tumpang sari. Jadi ada pohon sorghum dan di situ ada kacang tanah. Jadi ini untuk rotun yang kedua. Jadi dari Bioguma 2. Sahabat B2B, lihat ini kalau sudah tua untuk mengamankan dari burung. Jadi yang memakan maka diamankan dengan dibungkus ya plastik. Iya, jadi untuk lahan Pak Sutris ini yang tadinya uji coba memang bukan sekedar uji coba tapi demplot dari BPTP nih Pak. BPTP Yogyakarta yang memang bertujuan untuk mengembangkan sorghum di Gunung Kidul. Beliau menjadi korban dari program itu, tetapi ternyata justru menghasilkan sesuatu yang luar biasa yang tidak dipikirkan sebelumnya. Dan kemarin sudah menikmati hasilnya, ini akan segera menikmati hasilnya kembali. Untuk ratun yang kedua, nanti bisa dilanjutkan dengan ratun yang ketiga. Dan ada Bioguma 3 yang ditanam di wilayah lain di ujung sana, tapi kita tidak akan melihat ke sana lain waktu. Yang jelas bahwa sorghum prospeknya sangat bagus untuk wilayah Gunung Kidul. Dan sampai saat ini terbukti dengan yang kita lihat di belakang. Terima kasih. Jangan lupa sahabat B2B untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya channel ini memberkati lebih banyak orang.